Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 7 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Berkati sepanjang hari ini, agar melalui tugas, pekerjaan yang kami lakukan, itulah panggilan yang Kau limpahkan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan inspirasi kita dari Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang panggilan dan perutusan para murid Yesus. Para murid yang dipilih diberi kuasa oleh Yesus untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Artinya, Allah hadir di tengah-tengah umat dan tinggal bersama dengan kita. Untuk menjalankan tugas perutusan itu, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Kuasa yang diberikan oleh Yesus itu maksudnya agar para murid dapat menjalankan tugas utama Yesus datang ke dunia ini. Jadi misi Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah untuk membersihkan dunia dari pengaruh kejahatan, sehingga orang dapat hidup dengan hati yang bersih dan jujur demi kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, panggilan dan perutusan Yesus juga dilimpahkan kepada kita semua, anggota gereja. Melalui sakramen baptis dan sakramen krisma, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup dan karya pelayanan kita setiap hari. Kita diutus sebagai rasul di tengah-tengah masyarakat dengan cara hidup kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian itu? Kesaksian hidup kita sebagai orang yang baik, orang yang jujur, disiplin, berbela rasa, dan banyak hal bisa kita lakukan terhadap saudara-saudari kita. Itulah pewartaan kita di dunia ini. Dengan demikian, orang-orang yang berjumpa dengan kita, yang kita layani,
dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita tanggapi panggilan Tuhan dengan pekerjaan dan tugas-tugas kita setiap hari. Karena disitulah kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.